Saya Pendeta HKBP Resort Barulian Litong di Huta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 26 Oktober 2024, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Tuhan tahu semuanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur merasa lesu dan lemah karena persoalan dan penderitaan yang dihadapinya, terutama secara fisik dan kerohaniannya. Pemazmur memberitahukan alasan celaan dan noda yang dialaminya adalah karena cintanya akan Tuhan dan rumahnya. Hal ini membawanya berada dalam persoalan yang sangat besar, sehingga dia merasa bagaikan seorang yang akan tenggelam, bahkan dihanyutkan. Ada musuh-musuh yang menuduhkan sesuatu yang tidak dilakukannya, bahkan hendak membinasakannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam pergumulan hidup yang dihadapinya, pemazmur memohon agar Tuhan menjawab, tidak menyembunyikan wajah terhadapnya, melainkan segera menebus, menolong, dan membebaskan dia. Pemazmur meyakini bahwa Allah mengenal dirinya sendiri dengan segala kebodohan dan kesalahan-kesalahannya. Jadi tidak hanya pergumulan yang dialaminya yang diketahui Tuhan. Pemazmur yakin bahwa Allah akan menjawabnya dengan pertolongan pada waktu perkenanannya. Memang demikian, pengetahuan Tuhan akan kehidupan pemazmur mendatangkan pertolongan, kelepasan, sukacita, dan puji-pujian dari mulut pemazmur kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi Kristen tidak berarti imun terhadap penderitaan dan kesesakan. Justru dalam perjalanan hidup kita akan diterpa dan ditimpa berbagai peristiwa hidup. Kadang peristiwa itu membawa sukacita, tetapi tak jarang juga membawa kita pada kesesakan. Bahkan kesesakan yang kita alami bukan karena kesalahan atau dosa. Ada pula persoalan atau penderitaan terjadi justru karena membela dan kita melakukan kebenaran. Janganlah khawatir dan jangan takut. Tuhan mengetahui, mengenal segala situasi dan kelemahan kita. Tuhan akan memakai segala situasi untuk memuliakan Dia, sehingga setiap orang yang percaya dan menantikannya tidak akan dipermalukan. Hanya kita harus bersabar. Tuhan dipastikan menjawab dan menyelesaikan persoalan bukan pada waktu kita, melainkan pada waktu perkenanannya. Berserulah kepada Tuhan, maka Ia menolong kita dalam kesetiaannya dan di dalam kasih-Nya. Suka dan duka kehidupan yang kita alami, Tuhan tahu. Oleh karena itu, nikmatilah persekutuan dengan Tuhan. Pujilah namanya dengan hidup
menjadi berkat dan mengasihi orang-orang sekeliling kita. Tuhan tahu semuanya. Amin. Mari kita nyanyikan Bukente 128 ayat 3 di tanda debatata. Di tanda donasida iban makirim di napi narbagahona tokong rohanai sai sauto bahenona sude hatanai ido sitio pota rodi ajal tai ido sitio pota rodi ajal tai. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau tahu semua yang terjadi dalam hidup kami. Tidak ada satu pun yang dapat kami sembunyikan dari hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, kami memohon agar Engkau ya Tuhan senantiasa menjaga kami, menolong kami, sehingga kami menjalani hidup ini di dalam kesetiaan hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini dengan hidup mengasihi sesama kami. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.